Isna bisa langsung. Terima kasih untuk waktunya. Izin share screen ya. Ya. Baik. Nah, terima kasih untuk waktunya dari Bapak Maliki dan Bapak Khairul ya. Matur suwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan Waalaikumsalam menyampaikan. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, saya di sini perkenalkan saya Isnawati Nurrahma Saputri dari Dihentikan. MAN 3 Sragen, Laskar Angkatan Golongan 3, Angkatan 15, Kelompok 2, seperti itu. Di sini untuk rancangan aktualisasi saya berjudul Upaya Meningkatkan Kesadaran Siswa tentang Kedisiplinan dan Ketepatan Waktu dalam Mengumpulkan Tugas Sejarah Kebudayaan Islam di kelas 10 MAN 3 Sragen melalui program Papan Prestasi Disiplin. Kenapa saya mengambil isu itu? Karena di Mantika Sragen masih ada beberapa siswa di kelas 10 yang masih belum mengetahui manfaat dari kedisiplinan. Dari isu ini terpilih melalui metode APKL, kemudian juga setelah itu diambil 3, kemudian dipilih lagi menggunakan aplikasi USG, ditemukanlah satu isu yaitu belum maksimalnya pemahaman tentang pentingnya ketepatan waktu dalam pengumpulan tugas. Kemudian untuk identifikasi masalahnya, pertama kurangnya motivasi untuk disiplin, kemudian yang kedua teman sebaya yang memberikan pengaruh negatif, lalu kurangnya media kreatif dan tidak adanya media visual, keempat ketika disiplin tidak dihargai atau keterlambatan tidak ditindak, kemudian kurangnya apresiasi, lalu kurangnya kolaborasi antara guru dan OSIS dan organisasi di sekolah seperti itu. Untuk memecahkan isu tadi, saya melakukan kegiatan. Yang pertama berkoordinasi kepada kepala madrasah, kemudian kepada wakil kurikulum untuk membuat pembentukan program papan prestasi disiplin. Kemudian saya akan membuat kontrak belajar dengan siswa melalui platform Google Form. Kemudian pembuatan poster tentang ketepatan waktu dengan menggunakan aplikasi Canva. Selanjutnya melakukan kerjasama dengan penyuluh agama Islam untuk melakukan sosialisasi. Lalu yang terakhir adalah melakukan evaluasi. Nah, untuk rancangan tahapannya, ketika berdiskusi dengan kepala madrasah, nanti akan dibuktikan dengan bagaimana outputnya itu ada surat, kemudian ada notulen, kemudian pembuatan kontrak melalui Google Form, kemudian adanya rekapan data kontrak dengan siswa, kemudian pembuatan poster tentang ketepatan waktu dengan outputnya poster berbentuk media cetak. Kemudian ketika ada sosialisasi, adanya foto dan video, kemudian ada notulen, lalu adanya surat melakukan permohonan sosialisasi. Untuk evaluasi pelaporan kegiatan, outputnya ada rekapan data dan ada reward untuk siswa. Tujuan dari penelitian ini atau tujuan dari aktualisasi ini yaitu menerapkan nilai dasar ASN, kemudian menyelesaikan isu yang ada di Mantika Sragen, kemudian meningkatkan kedisiplinan siswa dalam mengumpulkan tugas. Manfaatnya, yang pertama, dapat meningkatkan pemahaman tentang pentingnya ketepatan waktu. Manfaat yang kedua yaitu memberikan semangat dan menghargai waktu. Kemudian manfaat yang ketiga yaitu meningkatkan nilai kolaboratif di lingkungan madrasah dan meningkatkan kerjasama dengan murid. Kemudian yang keempat, visi dan misi madrasah tercapai. Begitu untuk presentasi saya mengenai rancangan aktualisasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Isna sudah menyampaikan paparannya. Monggo langsung kepada Bu Asma untuk memberikan penguatan. Waktunya 5 menit dari sekarang. Matur nuwun Bapak penguji yang terhormat, kemudian Bapak Maliki.
Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Eh, Tadi isu yang disampaikan oleh Bu Isna tentang kesadaran siswa tentang kedisiplinan menikah memang di Man 3 untuk kedisiplinan menjadi PR kami yang dengan kedatangan dari salah satunya Ibu Isna dan mengangkat isu ini. Semoga isu ini menjadi salah satu alternatif opsi untuk peningkatan kedisiplinan di tempat kami. Siswa kami memang banyak yang apa ya Pak, karena sekolah kami itu sekolah pinggiran. Ketika tugas, ada tugas-tugas dari guru itu untuk ketepatannya itu yang yang kami harus harus apa ya harus kami tingkatkan malih gitu. Yang ini kemudian diangkat oleh Ibu Isna, kami memberikan apresiasi yang tinggi sehingga apa namanya isu ini saya anggap menjadi isu yang relevan untuk di saat-saat ini, yang ini memerlukan perhatian yang sangat serius juga pendekatan yang strategis. Sehingga apa yang diangkat oleh Ibu Isna itu diharapkan bisa memperkuat pemahaman peserta didik terhadap bahaya ketidakdisiplinan. Kemudian dari nanti yang semoga kedisiplinan itu meningkat akan menciptakan ekosistem madrasah yang lebih bertanggung jawab, kemudian lebih disiplin, dan akan mendukung perkembangan karakter siswa secara utuh. Saya pribadi mendorong Ibu Isna Ya, untuk terus yang mengembangkan dalam pendekatan yang Bu Irma. dalam Pojokan. inovatif dan Masuk, masuk. Nah, kolaboratif dengan pojok. berbagai pihak, seperti dengan guru-guru yang lain, kemudian dengan orang tua, juga dengan tenaga kependidikan yang lain. Sebagai tindak lanjut, semoga nanti ada evaluasi yang berkelanjutan dari program ini sehingga dampak ini nanti bisa dapat terukur dan juga berkelanjutan. Pesan saya semoga Ibu Isna untuk semangat untuk terus belajar, terbuka terhadap masukan, dan jadikan aksi ini sebagai langkah awal dalam memberikan kontribusi terbaik bagi Man 3 Sragen. Ngaten Oke. kemawon Bapak untuk penguatan dari kami. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Asma. Ya. Iya, sami-sami Monggo Bapak. waktu lanjut ke Pak Khairul. Waktu Oke, saat terima dari kasih. Saka. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Bu Asma yang saya hormati, Mbak Isnawati yang kami banggakan. Sebelumnya, saya ingin minta informasi di luar konten dulu, Bu. Bapak Agung Sutopo sudah sehat, Bu? Alhamdulillah sampun Bapak. Ampun. Sampun ngasto kemalih. Oke, oke. Nanti Perso mohon, Bapak rencang to? ah, Rencang napa? ya satu kamar. Oh, ngaten. Nggih, Ya, nggih. oke. Insya Allah nanti Oke, Bu. dalam sampaikan. Alhamdulillah kalau sudah sehat, ya. Nggih. Baiklah Mbak Isna. Mbak Isna ini guru mapel Daerah Kebudayaan Islam. SKI ya, SKI. Ini luar biasa mengangkat judul terkait dengan meningkatkan kesadaran, kedisiplinan ya. Berarti selama ini banyak yang belum sadar ya Pak ya? Ya, sebagian masih masih ketika dikasih tugas sekarang mengumpulkannya masih nanti kayak gitu. Oke. Gitu ya. Baiklah. Maka kenapa Mbak Esna ini mengangkat judulnya untuk meningkatkan kesadaran siswa tentang kedisiplinan dan ketepatan. Baik, izin menjawab, Bapak. Ya. Kenapa saya mengangkat ini? Karena menurut saya ketika
ini hal yang mungkin agak sederhana ketika mereka sudah mulai disiplin, kemudian dalam waktu, kemudian mereka akan merasa bertanggung jawab. Nah, itu akan nanti membawa mereka akan merasa disiplin, disiplin dan akan disiplin. Nanti akhirnya bertanggung jawab, nanti akan bermanfaat untuk kedepannya untuk mereka sendiri seperti itu. Oke. Jadi karena kan ini untuk mengetahui pemahaman peserta didik, apakah dia sadar kan atau ini juga alat ukurnya kan juga mungkin hanya tadi ya untuk tugas belum mengumpulkan kan gitu ya. Iya, dari tugas kemudian nanti setelah terbiasa dengan kedisiplinan itu mengumpulkan tepat waktu, nanti bisa dilihat seberapa paham berapa mereka tentang materi. Saya rasa ketika setiap pertemuan dikasih tugas, mereka akan semakin terpicu untuk belajar ya gitu, terpacu untuk Oke. belajar seperti itu. Nah, kemudian ya kita kalau memang begitu ya, apakah itu tidak hanya bagian dari program pengembangan medianya agar mereka semangat ya. Jadi maka ditampilkan apa pakai metode atau media papan. Papan prestasi Nah, disiplin. oke, coba kita lihat tahapannya, Pak. Lihat tahapannya. Untuk tahapan 4 ya, Oke. Apa sudah terlihat Bapak di layar? bentar-bentar. Pancin. Untuk tahapannya 4 ya, keempat kerjasama dengan penyuluh. Kemudian ini, saya hanya ingin meluruskan saja. Untuk tahapan-tahapan ini kan mestinya terstruktur gitu loh ya, dari koordinasi, kemudian menyiapkan kontrak, kemudian pekerja apa sampai kepada ini yang nomor 4 kan melakukan kerjasama lagi, nah gitu loh. Baiknya nomor 4 ini ditarik ke atas, ditempatkan paling tidak nomor 2. Jadi di dalam koordinasi itu pertama koordinasi dalam internal sendiri. Satu koordinasi dengan pimpinan atau dan guru mapel lainnya, guru-guru lah gitu. Jadi nanti ada dukungan dari guru dan sebagainya. Kedua, koordinasi dengan lintas. Di sini adalah penyuluh agama di luar madrasah itu sendiri. Maka ini kalau bisa masuk di sana. Nah, setelah baru itu setelah ada koordinasi, maka nanti ada penyusunan jadwalnya itu sehingga nampak ya, nampak nanti setelah koordinasi Pak, nanti tanggal sekian kita sosialisasi bersama-sama dan sebagainya. Terus aku tuh Kan di situ seminar ya. asem. Jadi jadi strukturnya biar jelas setelah ada koordinasi, maka baru nanti kemudian disiapkan bahannya, kemudian disiapkan medianya, kemudian surprise lainnya, jadwalnya kapan akan diadakan sosialisasi. Maka baru Iya, Pak itu nanti sih setelah ini kami progres. hubungi untuk sosialisasi bersama ini karena ini Jadi jam penyuluh siji ku mulang pihak jam luar siji tabekan aku pihak luar mulang kene internal karo mulang Kemhan berenang. madrasah. Maka ini perlu pemberitahuan lebih awal. Mungkin itu saja Kene peluru. terkait dengan struktur ya, struktur dalam tahapan ini biar nanti Jam lebih sabar. lebih apa arahnya lebih jelas sehingga wes wes modul ya. Kalau pas mau sosialisasi penyuluhnya kok nggak siap karena belum ditahu, belum koordinasi. Maka disinilah tahap koordinasi inilah yang nanti sebagai persiapan komunikasi kita dengan pihak terkait. Salah satunya tadi dengan pimpinan sudah matur, dengan guru-guru senior, guru-guru yang lain sudah menyampaikan, oh gini 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 program kami untuk ke depan di madrasah. Kemudian habis koordinasi dengan menyampaikan dengan pimpinan Pak, kami akan menggandeng, akan mengajak bekerja sama dengan penyuluh. Nah, kan disampaikan dengan pimpinan, maka kemudian bikin surat atau bikin apa kepada para penyuluh ini untuk mendampingi nanti. Maka bisa saja untuk persiapan ini mereka juga diajak suatu menyusun program, baik media atau apa, mungkin Pak, saran yang terbaik dari para penyuluh apa, kan gitu.
Jadi hanya strukturnya saja ini diurutkan, baru nanti tahap sosialisasi, pembuatan poster. Nah, ini kan ketepatan. Jadi ini baru poster. Ini baru di sini di 4 ini kan melakukan kerjasama penyuluh agama untuk melakukan sosialisasi. Berarti ini sosialisasinya belum ada, hanya ini sosialisnya belum masuk di tahapan itu sendiri. Karena di sini intinya baru koordinasi, ya koordinasi dengan pihak luar madrasah, yaitu penyuluh. Maka di sini nanti ada pembuatan poster ketiga. Jadi keduanya membuat kontrak ini menjadi nomor 3, nomor nomor 1 koordinasi dengan internal yaitu pimpinan, guru, nomor 2-nya dengan penyuluh, nomor 2 menjadi nomor 3, nomor 3 menjadi nomor 4, ya. Kemudian nomor 4 ini bukan 5, mestinya ini nanti sosialisasi atau melakukan implementasi dari program yang Anda buat itu kepada mungkin disampaikan ya contoh atau simulasi terhadap siswa. Selanjutnya evaluasi. Mungkin itu Mbak Isna bisa dimengerti atau mungkin Nah, belum Pak, jelas? mungkin yang nomor 4 tadi, Pak, mungkin masih agak bingung saya. Pertama kan koordinasi dengan pimpinan dan guru. Ya, Kemudian ya, nomor 2 koordinasi dengan lintas. ya, Kemudian nomor 3 membuat kontrak belajar. ya. Itu kan Kemudian bagian nomor, dari sarana yang akan ya, ya. kemudian nomor Baru keempat empatnya turun. Jadi nanti membuat itu baru poster. nanti ditambah sosialisasi atau simulasi dan sebagainya lah. Oh, gitu. Jadinya Iya, ada nafas kegiatan ya. ya. Oke, Jadi oke. nanti nampak sosialisasi dan di sini kan nampak. Ini kan di nomor 4 ini kan sebetulnya ending yang jenengan bidik itu kan sosialisasinya. Iya. Iya, tapi kan di sini kerjasama. Hmm. Masa ngerti-ngerti ngajak ngajak penyuluh, ayo Pak ke sana, penyuluhnya datang tuh apa kan gitu. Ya, maka para penyuluh ini ditemui dulu di Pak, kami punya program ini, kami mohon bantuannya untuk nanti memberikan ya saran, memberikan penjelasan atau mungkin menambah konten-konten yang supaya biar anak-anak kami ini bisa sadar akan disiplin tepat waktu. Lah, ini kan bisa ada rembukan duduk bareng. Paling tidak kan ada koordinasi dulu. Sebelum koordinasi penyuluh, oh Pak Kepala, saya nanti punya program ini, saya akan menggandeng juga dengan penyuluh. Nah, ini kan suatu saat jenengan mendatangkan penyuluh di madrasah, ngapain kalau nggak izin, ngapain ini nggak mendatangkan penyuluh, apa mendatangkan penghulu, apa suruh ngijabkan dan sebagainya. Nah, itu kan. Tapi paling tidak itulah sebagai bahan koordinasi tadi, koordinasi pimpinan itu memberitahu kemauan panjenengan, ide panjenengan itu. Ya, Oke. bisa? Insya Allah, ya. Oke, ya itu ya. Mungkin itu hanya tadi strukturnya, kemudian dikuatkan dalam tahapan tadi aktualisasinya tadi, karena itu bagian yang terpenting adalah pelaksanaan aktualisasi nanti akan ditanyakan saat ya saat laporan aktualisasi. Mana program penyampaian ide panjenengan? Kok gawe peralatan, berarti itu disimpan. Lah, ini kan nanti kurang kurang mengena. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Begitu Bu Asma, kami mohon Oke, maaf Bapak. ya. Dan juga Nggih, nitip salam atur. kepada teman kami, Pak Dr. Mario maupun Mas Agung Sutopo. Nggih, nggih. Insya Allah nanti Oke. tolong sampaikan. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih, Bapak. Nggih, matur nuwun. Izin undur diri Bapak semua Kak Iya. Khairul. Nggih.
Ini Mbak Christine dulu, apa Mbak Burhanuddin yang tadi, yang sudah masuk? Mbak Christine, halo, bisa Iya, didengar? Pak. Bagus. Oh ya, Saged. monggo Mbak Christine. Oke. Mentornya siapa? Pak, Pak Nih, acara eh, luar cancel semua dulu. wah iya ya Pak, demi pokoknya matur nuwun Iya. sangat Pak, demi